Bab 86 Memberi pelajaran. Pagi harinya Safira tidak begitu nafsu makan, membuat ayah mertuanya menjadi ikutan cemas. Hanya saja Bintara malu untuk menunjukkan isi hatinya, sehingga selalu memasang wajah datar. Safira, kalau kamu tidak suka dengan menunya, jangan paksakan makan. Tinggal minta ke pelayan mau makan apa, ujar Bintara. Iya ayah, Safira suka kok, hanya kurang nafsu makan saja, jawab Safira agak kikuk. Makanlah dengan baik, agar kondisi tubuh serta janinmu sehat, cetus Bintara. Iya ayah, walau ayah mertuanya memang agak sangar, tetapi Safira tetap bisa merasakan ketulusan hatinya, sehingga Safira tidak begitu merasa takut. Mif, kamu kok belum memakai baju kerja? Tanya Bintara. Hari ini aku tidak masuk kerja ayah. Aku mau mengantar Safira ke rumah sakit. Sudah waktunya dia USG, jawab Miftah. USG? Berarti nanti bisa terlihat apakah cucuku laki-laki atau perempuan? Pekik Bintara bersemangat. Tetapi kemudian mencoba tenang karena malu jika terlihat terlalu senang. Iya ayah, jawab Miftah. Miftah dalam hati merasa kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan. Ayahnya selama ini selalu kaku dan tidak pernah tersenyum. Bahkan mendidik dia pun terlalu keras dan terlalu disiplin. Kadang Miftah merasa iri pada teman yang lain. Memiliki sosok ayah yang humoris dan bisa diajak bersenang-senang. Itulah mengapa selama ini Miftah tidak dekat pada ayahnya. Bisa dibilang justru merasa takut dan seperti ada jarak di antara mereka. Safira selesai duluan. Dia berpamitan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Kini hanya ada Miftah dan ayahnya saja, membuat suasana menjadi hening. Mif, dari awal kamu yang sudah memilihnya. Jadi, kamu harus konsisten dan jangan menjadi lelaki brengsek, ucap Bintara tegas. Maksud ayah apa? Tanya Miftah heran. Eva kembali kan? Jangan kira ayah tidak tahu apa yang kamu rasakan. Mantan hanya mantan. Jangan kamu berurusan lagi dengannya. Balas Bintara menatap tajam. Aku dan dia hanya sebatas rekan saja ayah. Aku sudah melupakan dia, jawab Miftah. Dia bukan gadis baik, jadi jangan dekat-dekat dengannya. Daripada kamu akan kehilangan segalanya, ucap Bintara. Dari mana ayah tahu kalau dia tidak baik? Bukannya dia pergi karena ayah yang menyuruhnya? Tanya Miftah heran. Memang, sebab ayah tahu yang dia mau darimu adalah harta bukan dirimu sendiri, jawab Bintara. Ayah, aku harap setelah ini jangan menyamakan orang lain seperti ibu. Kita semua beda. Begitu pula aku dengan ayah juga beda. Ucap Miftah hanya berharap ayahnya tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Tapi ayah ingatkan sekali lagi, jangan berurusan dengan Eva. Kalau perlu kamu batalkan saja kerjasama dengan perusahaan tempat dia bekerja, saran Bintara. Kerjasama ini sangat penting. Jangan hanya karena Eva jadi rusak semuanya. Lagian aku juga sudah tidak ada perasaan dengannya, tolak Miftah. Tapi dia belum sempat Bintara melanjutkan ucapannya, Safira sudah terlihat menuruni tangga, sehingga Bintara memilih diam. Miftah juga tadi tegang, takutnya jika istrinya mendengar semua percakapan tadi.
Sudah siap? Tanya Miftah agak gugup. Iya, jawab Safira. Kemudian Safira menoleh ke ayah mertuanya. Assalamualaikum ayah, pamit Safira sopan. Waalaikumsalam, jawab Bintara spontan. Tetapi sesaat kemudian, Bintara kaget dengan dirinya sendiri. Melihat Safira yang halus, sopan, dan sangat menghargainya, itu membuat dirinya terkesan pada menantunya. Terkadang ada dalam pikiran Bintara untuk bertobat dan mulai belajar agama. Tetapi dia juga masih merasa malu dan tidak tahu memulai dari mana. Antrian panjang. Safira dan Miftah sabar menanti. Apakah kamu haus? Aku belikan minuman dulu ya, tawar Miftah. Iya, jawab Safira yang memang merasa kehausan. Miftah berjalan melewati lorong yang panjang, hingga dia keluar dari rumah sakit dan ada kantin di sekitar sana. Setelah membeli minuman mineral, dia kaget karena melihat Eva yang juga baru keluar dari rumah sakit. Keduanya saling berpapasan. Mau tak mau, dia juga berhenti ketika Eva menyapanya. Miftah, kamu ngapain di sini? Tanya Eva. Aku menemani istriku USG. Kamu sendiri? Menengok ibuku. Dia sakit jantung, tetapi sudah dioperasi tinggal pemulihan. Jawab Eva. Sejak kapan? Tanya Miftah kaget. Sudah lama. Waktu itu aku pergi darimu karena alasan ini. Ayah kamu menawarkan sejumlah uang yang besar agar aku meninggalkanmu. Aku menerima karena aku memang butuh. Lalu aku keluar negeri untuk menemani ibuku operasi. Aku tidak tahu harus berkata menyesal atau bahagia, karena aku tidak bisa memilih keduanya. Ucap Eva pilu. Lalu kenapa waktu itu kamu tidak bilang padaku jika ibumu sakit? Kenapa kamu malah menerima uang dari ayahku dan memutuskan pergi dariku? Dan kamu selingkuh. Pekik Miftah emosi. Aku tidak selingkuh. Dia adalah paman aku. Karena ponsel aku rusak, makanya paman aku sulit menghubungiku dan dia datang padaku demi ibuku. Aku tidak sempat menjelaskan, karena aku juga harus segera membawa ibuku berobat. Kamu tidak tahu bagaimana kesulitan aku. Aku bahkan tidak punya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan semua ini. Begitu urusan ibu sudah selesai, kamu malah sudah bertunangan dengan gadis bernama Laili. Jawab Eva menangis pilu. Miftah semakin tersentak. Ada perasaan bersalah, kenapa dulu dia gegabah. Kamu yang meninggalkan aku, Miftah. Kamulah yang tidak ada di saat aku benar-benar membutuhkanmu. Aku sangat mencintaimu. Andaikan saat ini aku dijadikan istri keduamu, aku rela. Aku tidak bisa berpisah darimu. Aku mencoba untuk merelakanmu. Tetapi bertahun-tahun hubungan kita tidak bisa aku lupakan begitu saja. Rintih Eva. Namanya mantan yang benar-benar dicintai, tetap wajar, masih memiliki kenangan. Tetapi Miftah tahu, jika semua itu hanya masa lalu. Dia sudah menikah dengan Safira. Janji suci yang dia ucapkan bukan sekedar permainan. Miftah ingin menjadi lelaki sejati. Dia tahu semua ini adalah ujian untuk rumah tangganya. Di saat dia tidak bisa menyentuh istrinya, justru hadir mantan yang rela dijadikan istri kedua. Eva, maafkan aku. Tetapi di saat kamu memilih menerima uang dari ayah dan meninggalkanku, berarti kamu juga sudah tahu resikonya akan seperti apa. Semoga kamu bahagia dan segera menemukan lelaki yang lebih baik dariku. Aku sudah menikah, dan aku sangat setia pada istriku.
jawab Miftah tegas. Tepat pada saat itu, Safira melihat dan mendengar ucapan mereka. Bibir Safira tersenyum. Dia percaya suaminya akan menjadi imam yang bertanggung jawab dan tidak akan mengingkari janji. Safira, pekik Miftah kaget. Aku sudah selesai dari tadi, tapi kamu lama tidak kembali. Aku akhirnya berniat untuk pulang. Sindir Safira pura-pura marah. Aku bertemu mantan. Lanjutkan saja obrolan kalian. Aku bisa pulang sendiri naik taksi. Sela Safira berniat mengerjai. Safira berjalan meninggalkan mereka berdua. Tetapi Miftah langsung berlari mengejarnya. Mana mungkin aku membiarkan istriku pulang sendiri. Apalagi kamu sedang hamil. Sergah Miftah ketakutan. Terus, kalau aku tidak hamil, pulang sendiri tidak masalah. Jangan salah paham dong. Tadi hanya sekedar menyapa. Bujuk Miftah. Wah, sekedar menyapa, tapi sampai ada yang nangis-nangis. Miftah langsung menjelaskan semuanya. Tidak ada yang dikurangi atau ditutupi lagi. Tetapi, sebagai istri tetap saja merasa kesal ketika suaminya masih terjerat dengan masa lalu. Bukankah wajar lelaki yang istrinya sedang hamil malah asik menggoda perempuan lain? Apalagi mantan yang begitu cantik, rasanya sangat sayang disia-siakan. Cibir Safira. Safira, jangan begitu. Aku hanya mencintaimu. Aku setia padamu, jawab Miftah serius. Safira cuek. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada suaminya agar kelak tidak meremehkan dirinya. Safira, jika kamu pulang sendiri, aku bisa dipukul ayah. Pekik Miftah. Kamu memang pantas mendapatkannya, Mas. Balas Safira cuek. Miftah langsung menahan lengan istrinya dan menuntun secara perlahan menuju mobilnya.